Oke, selamat datang di channel saya Ilham FT Auto. Apa kabar kalian semua para subscriber saya, baik yang lama ataupun yang baru subscribe channel ini. Dan terima kasih yang sudah subscribe channel ini ya. Semoga yang subscribe channel saya diberikan rezeki yang melimpah, amin. Kali ini saya ingin mereview ya mobil ini. Ya memang saya untuk mobil ini memang yang terkenalnya, kalau kalian tahu ya, ini mobil ini kan terkenalnya dulu kan buat taksi ya, buat taksi. Dan ya pokoknya mobil ini bisa menghadapi segala tantangan lah. Tapi sekarang kalau menurut saya mobil ini nih sekarang udah nggak cocok sih kalau menurut saya buat taksi ya sekarang ini, karena dia emang bentuknya juga sama kayak dengan Toyota Yaris ya, bentuknya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung review Toyota. Ini bukan Toyota Yaris ya, memang ini depannya sama kayak Yaris G, tapi ini adalah Toyota Vios tipe G tahun 2019. Oke, sekarang kita mulai dari depan dulu. Untuk Vios yang tipe G ini ya, Vios Joker ya, karena memang dia juga basisnya adalah Yaris Joker. Memang sih kalau dari depan ini, memang kalau kalian orang yang nggak terlalu melihat, cuma hanya ngeliat depannya saja, ini memang dianggapnya adalah Yaris G, Yaris yang tipe terendah ya, tipe yang ya enggak sih tipe terendah, masih tipe E, tipe yang pertengahan. Karena memang kalau yang tipe G ini memang dia minim krum-kruman, dia karena krumnya hanya ada satu garis di sini, satu garis hanya, dan di logo Toyota. Tapi memang walaupun memang di tipe tengah, dia lampu depannya nih lampu kecil udah dikasih lampu LED bar. Walaupun lampu yang ini kecilnya juga masih yang bohlam biasa, lampu utamanya dia sudah menggunakan HID yang udah menurut saya udah bagus, keren. Dan di bawahnya ada fog lamp yang dilapisi dengan underguard warna hitam yang berbentuk kayak jenggot. Karena kan ini kan bukan Yaris lele ya, ini adalah kok Yaris, sorry, Vios, bukan Vios lele ya, ini adalah Vios Joker. Tapi kalau dari depan sih emang sih tampang Jokernya itu kalau menurut saya itu sangat tampan sih, walaupun ya tau lah tampang Joker itu gimana ya, nyeremin gitu ya. Tapi untung yang review juga nggak serem sih, review ganteng banget. Serem malam. Oke, serem guys, jangan percaya sama dia guys. Cut, ada yang ulang tahun. Selamat ulang tahun ya yang rayain. Nah, sekarang lanjut. Nah, kita buka kap mesinnya dulu. Kita buka kap mesin, ini ada di bawah sini buat bukaan kap mesinnya. Ini yang di sini buat buka bagasi, dan ini buat buka tangki bensin. Kita langsung ke mesin dulu. Nah, mobil ini dia juga mesinnya memang sama ya kayak Yaris ya untuk Vios ini ya, memang karena Vios sama Yaris itu ya cuma perbedaannya hanya ada di buntut. Nah, tapi untuk yang tipe ini dia mesinnya juga sudah dual VVT-i ya, dual VVT-i 2NR FE. Untuk tenaganya sendiri dia bisa mencapai 107 horsepower, dan untuk torsinya sendiri bisa mencapai 14,3 Nm dengan cc-nya itu 1500 cc 4 silinder. Untuk ruang mesin di Toyota Vios G ini memang bagus ya, udah rapi. Memang sebagian ada yang masih belum sewarna body, masih cat dasar juga. Dan dia sudah ada ABS nih di sebelah sini nih, tuh nongol tuh, nyempil. Dan dia juga ada peredamnya. Dan untuk mesinnya sendiri ini memang Toyota tuh mesinnya tuh hampir sama semua ya kalau menurut saya ya, dari Toyota Yaris ini, Toyota Vios ini sampai Avanza. Itu cuma bedanya kalau yang Vios, Yaris, dan Sienna itu dia menggunakan FWD ya. Dan dia transmisinya sekarang udah CVT. Jadi ya gitulah, karena transmisi yang lebih halus. Oke. Katanya nutup kap mesinnya harus ditekan, jangan dibanting. Jadi harus dibanting malah. Kalau nggak dibanting malah bahaya, malah rusak penyok gitu. Nah, untuk bagian sampingnya ya terlihat sekali perbedaannya kalau dari samping ya, karena kalau dari depan kan memang benar-benar dia mirip banget ya Yaris ya depannya ya. Kalau dari samping udah terlihat sekali dia ada buntut ya di situ ya. Tapi memang untuk tipe G ini dia menurut saya ini udah seakan-akan tipe yang ya udah cukup oke lah ya, cukup oke. Walaupun memang ya ini tipe yang tengah sih kalau untuk
Yaris. Tapi kalau untuk Vios ini tipe yang paling tinggi. Dia untuk handle sudah chrome dan ada tombol keylessnya di sini. Spion sewarna body, dia ada lampu sennya juga, keren. Di sini ada logo dual VVTi. Di sini pilarnya sudah menggunakan black dot. Dan ciri khas sedan adalah seperti ini ya. Ada pilar C kecil. Walaupun di sini juga ada pilar segitiga gitu sih. Antena dia di atas bagus ya, sudah menggunakan shark fin. Jadi kayak semacam antena hiu, ikan hiu, bukan ikan hiu makan tomat ya, itu beda lagi. Oke. Nah, untuk ukuran bannya nih dia memang sama ya Bang ya, namanya juga istilahnya itu cuma apa ya? Ya, cuma saling bisa kakak adik lah antara Vios dan Yaris ini. Dia peleknya dual tone, 4 baut dengan ukuran profil bannya adalah 19550 ring 16 dengan menggunakan ban Brickton Sturanza. Menurut saya ini pelek ini emang sangat keren sih, pelek ini sporty gitu ya, sporty, dan jadi kita lebih gagah gitu ya. Untuk rem belakangnya dia bagus, dia sudah menggunakan rem cakram, dan rem depannya sendiri dia juga menggunakan rem cakram yang menurut saya tuh emang jadi mantep ya, udah dikasih ABS, udah di cakram juga ya, pokoknya mantep lah, jadi kita aman, sangat nyaman untuk berkendara. Nah ini lampunya. Nah untuk tampilan belakangnya, nah ini yang paling terlihat ya. Untuk Vios ini perbedaannya sama Yaris itu ya jelas di belakangnya sini ya. Tapi memang mobil ini menurut saya emang sudah tidak cocok ya untuk menjadi taksi ya. Jadi depan aja kayak emang Vios yang tipe ini memang ya karena mobilnya sangat langka ya. Jadi apalagi kalau buat taksi kayak udah enggak ya, karena terakhir taksi itu dia memakai Vios itu, basicnya Vios itu di yang tipe lele itu ya. Dan untuk lampunya ini dia bagus ya. Dia lampunya ini remnya sudah LED. Lampu remnya ya. Tapi untuk lampu sennya dan lampu mundurnya dia masih menggunakan sen biasa. Sayangnya itu yang sangat disayangkan. Harusnya dia pakai lampu pakai lampu LED juga mantep cuma. Jadi kelihatannya mewah. Dan untuk di sini ada logonya tipe G. Dia benar-benar minim krum-kruman ya. Dan kalau menurut saya belakangnya ini jadi persis kayak Camry baru ya. Camry baru. Jadi pokoknya mantap deh. Jadi kelihatan mobil ini walaupun memang mobil tipe-tipe tengah gitu ya, ada ini ya, tapi tetap sih itu mewah sih mobilnya. Tapi memang yang sangat disayangkan adalah di sini dia tidak ada kamera parkir. Jadi kamera parkir ya kalian bisa custom sendiri ya kalau kalian mau masang. Tapi dia bagusnya udah dikasih sensor. Untuk di kaca sini ya mobil sedan memang nggak bakal ada wiper ya. Dan di sini ada lampu high stop lamp di dalam sini nih, kelihatan nih pasti. Dan ada defoggernya. Oke sih kalau menurut saya ini belakangnya sih memang Yaris ini memang Yaris mulu nih, salah. Vios ini memang terlihat sangat mewah, sedan yang ya menurut saya bagi orang-orang biasa nih kalau beli mobil kayak gini masih udah dianggap mewah loh ya. Dan lihat keren gitu ya. Oke, habis ini kita langsung lihat bagasinya. Nah, kita akan ngeliat bagasinya. Tapi jujur ya, saya itu paling males kalau ngeliat kata itu buka bagasi karena dari sini nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka sayangnya. Bisa deh. Tapi kan ribet ya, harus pencet dulu di sini ya. Apalagi di tuasnya kita juga harus atau narik tuas dulu di dalam. Kalau kita di luar kan nggak mungkin. Mendingan kita langsung dari tombol ini. Dari tombol ini kita tinggal pencet aja, tunggu aja. Kita tunggu aja. Kita tunggu dulu. Nggak buka. Nah, kebuka kan akhirnya. Jadi nggak perlu meribetkan. Jadi hidup itu harus sesimpel itu. Nah, untuk ruang bagasinya sangat luas ya, sangat luas sekali. Ini orang kameramen saya bisa masuk. Jangan saya nggak muat. Saya nggak muat. Tapi jujur sih di sini bisa menampung sekitar ya 2 koper gede masuk. 100 galon masuk. Nggak 100 galon sih, paling banter ya 5 galon. Dan tuh apalagi bangkunya bisa dilipat rata lantai ya, itu bangkunya itu bisa mendapatkan bagasi yang lebih luas ya, seluas hatiku padamu ya, salah. Nggak jelas. Dan ini ada pewanginya ya, itu dikasih pewangi biar nggak bau. Dan di sini bawahnya ada ban serep full size dan ada toolkitnya. Ini toolkitnya ya sebelah sini nih. Enggak rata deh.
Nah, sayang banget ya, harusnya ada nih mantul kitnya nih. Nah, itulah perbedaannya antara Yaris dan Vios itu. Bagasinya memang luas, tapi memang kalau Yaris itu lebih bagus tempat penyimpanannya. Dan di sini dia ada tempat luas ya, bener-bener lapang banget ini, lapang banget. Bisa main bola kali ya, buat orang-orang kurcaci bisa main bola kali ya. Atau buat semut main bola, mas semut main bola gitu ya, nggak jelas. Oke, kita langsung tutup lagi. Oke, kita habis ini langsung bahas interiornya dulu. Nah, sekarang kita sudah berada di interior Vios G tahun 2019 yang Vios Joker. Nah, untuk interiornya memang dia sama ya sama tipe apa tuh Yaris yang Joker ya. Tapi bedanya kalau Yaris itu benar-benar hampir semuanya full black ya interiornya. Tapi kalau untuk Vios ini dia memang sedikit two tone. Jadi ada warna hitam dan warna beige-nya di antara pintu dan pilar ini beige, sampai di sini beige. Jadi kesannya jadi kelihatan mobil ini memang tetap mewah. Ya memang sih untuk beige ini memang sayangnya itu gampang kotor. Untuk panel instrumennya memang di area speedometer memang hampir ini masih full jarum, tapi dia bagus di sini MID ya. Gede banget sini buat pemberitahuan average total semuanya lengkap. Buat bensin juga nih masih ada 4 bar, masih banyak bensinnya. Dan untuk ini dia ada VSC ya, ada VSC di bawah tangan saya sini. Sorry, tuh ada VSC dan ada modenya. Mobil ini mempunyai mode, ada mode Eco Sport, Eco, indikator Eco atau yang biasa di mobil buat irit, dan Sport. Jadi kalau kita mau agak kencang sedikit ya itu enak sih pakai mode Sport. Dan ada VSC, ada buat pengaturan cahaya lampu, bisa kita atur cahaya lampunya. Ada di atasnya lagi, ada tombol start stop engine button. Jadi mobil ini sudah menggunakan keyless seperti ini ya. Keren. Nah, untuk di interior pintunya dia handle sudah menggunakan chrome. Power window ada 4, tapi emang auto hanya pada sisi driver. Ada door lock, window lock, dan spion yang sudah electric mirror dan electric retract. Dan dia kita di sini bisa kita setel secara otomatis ya untuk retractnya ya. Karena kalau kita lagi ngunci pintu itu kan enak ya, langsung kita otomatis. Kalau misalnya mobil kita matiin, kita ngunci dari luar, itu dia spionnya udah ngelipat sendiri, itu dia retractnya otomatis. Mantap. Dan di sini di setirnya juga ada tombol ya, ada tombol buat trip yang terhubung ke MID di situ tuh. Dan ini buat kita tahu range-nya kilometer berapa, nih pemakaiannya udah berapa banyak ya. Untuk setirnya sendiri juga sudah menggunakan kulit, ini kulit asli ya. Kalau untuk setirnya ini enak dipegangnya. Dan ini ada mode buat nyambung ke audio, yang layar audio ini. Sama nih juga buat nyambung ini audio, tombol audio. Tapi memang sangat disayangkan, kenapa dia tuh masih tilt doang, dia belum teleskopik. Itu yang sangat disayangkan sih. Tapi nggak masalah sih, kayak orang pada nggak bahas masalah itu ya. Dan untuk di area setir juga terdapat pedal shift ya, pedal shift yang terhubung ke transmisi CVT 7 percepatan ini. Kalau kita ubah modenya ke posisi D, tapi kalau kita agak geser sedikit, jadi itu udah kayak seperti kayak manual gitu ya. Jadi kayak hampir mirip dual clutch, tapi tetap ini CVT ya, 7 percepatan. Dan untuk saklarnya, di saklar dia ini saklarnya sudah terintegrasi dengan fog lamp, jadi udah otomatis sama fog lamp bisa sekalian nyala ya sama fog lamp. Keren. Wipernya juga sudah menggunakan intermittent yang bisa diatur interval waktunya. Untuk kita beralih ke area tengah, ini di area tengah ini memang dia mempunyai layar yang cukup besar ya, kira-kira ada ya 2 inci lebih nih pasti ada. Dan dia menunya itu lengkap loh, di audio ini lengkap menunya. Kita balik. Nah, dia ini kita coba lihat menunya lengkap. Ada radio, iPod, Bluetooth teleponi, buat aux ya. Sampai sekarang, sampai di generasi sekarang ini aux masih ada ya. Dan ini dia ada di sebelah sini nih. Buat tombol USB aux ada di sini semua tuh. Jadi kalau kalian beli kabel AUX lebih enak sih, jadi langsung tembus buat kita dengerin lagu ya, lagu kita sendiri ya. Dan ini ada web link, ini bisa buat internet. Dan ini apa nih, Miracast tuh apa sih, saya masih kurang buat bingung. nyambungin HP dari HP kita ke head unit. Oh, oke, jadi kita ada layarnya di sini ya. Iya. Keren. Dan ini area kisah AC ini udah bagus ya, dia udah dilapisi dengan piano black, jadi kelihatan ini sangat mewah. Jadi kemewah-mewahan lah. Jadi ya pokoknya gitulah.
Dan di sini di bawahnya ada lampu hazard. AC sudah auto climate control temperaturnya, tapi memang dia belum ada heater. Dan dia posisinya lengkap sampai defogger. Dan tombolnya ini sangat enak ya. Untuk masih sentuh-sentuhan, jadi masih enak gitu ya. Dan nyentuhnya ini sangat enak sih kalau buat kita matiin itu, kita langsung auto. Di sini dia otomatis nyala gitu kan, keren banget. Wow, angin langsung gede banget, kecilin, gedean. Dan di bawahnya lagi nih ada kayak lampu nih, lampu buat tempat penyimpanan cup holder. Tuh, ada cup holder 2 loh, warna biru ya, jadi keren banget lampunya tuh. Kalau malam bagus. Dan juga di sini transmisi CVT ini, di sini areanya dilapis dengan piano black nih, jadi kelihatannya mewah gitu ya. Jadi hitam-hitam black glossy gitu sih, atau piano black itu sangat mantap. Dan transmisinya memang dia bagus, apa dia menggunakan CVT ya, karena Toyota akhirnya menggunakan CVT juga ya. Karena emang transmisinya memang kalau menurut saya sih CVT itu emang sangat halus ya, sangat halus. Dan ini kalau kita pindah ke R, dia layarnya ada kayak semacam memberitahuan kalau kita tuh mau mundur ya, tapi cuma hanya sebuah sensor doang sih sayangnya. Coba nih kalau ada kamera parkirnya lebih mantap sih. Di sini ada tempat penyimpanan koin, handbrake masih model yang tarik. Dia ada power outletnya 12 volt. Di sini dia tempat penyimpanan lagi nih, tuh kecil. Tapi sayangnya dia nggak bisa digeser gitu sih, jadi nggak bisa buat armrest gitu, kayak nanggung gitu, buat armrestnya nanggung ya, nanggung banget. Dan untuk bangkunya sendiri dia sayangnya dia memang masih manual ya, dia masih head adjuster, masih manual semua, dari slidingnya, recline-nya juga semuanya masih manual. Tapi nggak masalah sih. Tapi sih kalau untuk saya sih saran ya, kalau untuk mobil warna beige ini memang lebih baik untuk bangkunya ini dikasih sarung jok gitu ya, jadi biar kita bersihnya lebih mudah. Karena kalau beige kayak gini kan memang pasti warnanya lebih cepat kotor ya, lebih cepat kotor, jadi biar gampang dibersihin gitu ya. Dulu dikasih Pak. Nah di sini dia ada tempat penyimpanan, dan ini dia soft opening sih, nggak terlalu soft opening, tapi ya lumayan mewah lah ya. Karena kan kalau untuk tipe ini dia sayangnya dia udah kembali ya speedometer, jadi udah nggak ada tempat penyimpanan banyak kayak yang tipe-tipe yang sebelumnya ya, apalagi tipe pertama tuh yang banyak tempat penyimpanannya. Apalagi ya, nah Visor. dulu. Nah ini mobil ini dia nih juga mempunyai 8 airbag loh, beneran. Fortuner aja cuma 3. Ini 8 loh. Jadi ada 2 di pilar, 2 di area dashboard sama setir, 1 di sini, dan di belakang ada 2 lagi. Nanti kita lihat ya, nanti pas kita lagi bahas belakang itu lihat ada. Jadi mobilnya nih lengkap loh, ada 7 airbag apa 8 airbag gitu, keren banget ya. Yang Fortunernya cuma 3 loh, aduh. Untuk hand grip di sebelah kanan ada loh, bukan hanya sebelah kiri aja. Sun visor ada kaca, tapi memang sayangnya nggak ada lampunya nih, harusnya kalau ada lampunya lebih enak. Ada lampu baca di tengah-tengah sini yang bisa jalan dengan terpisah. Spion tengah sudah dynamic view. Sun visor sebelah kiri sama juga ada kaca ya, tapi sayangnya memang belum ada lampu. Dan di area sini ada tweeter nih, di area mana? Dashboard. Selain speaker yang ada di bawah sini ya. Memang sih mobil ini enak sih buat dikendali sendiri ya. Kayaknya sih coba, tapi ntar kapan-kapan lagi deh ya. Oke, habis ini kita langsung pindah ke baris kedua yuk. Mending gini. Yuk. Nah, sekarang kita berada di baris kedua Toyota Vios G yang Vios Joker ya. Ini jujur saya di belakang sangat nyaman sih untuk Toyota sedan ini, masih sangat nyaman untuk sedan ya, untuk Vios. Tapi kalau ada Vios Yaris sudah nggak begitu nyaman, tapi kalau ini enak banget ya. Untuk kegedapan sendiri mobil ini jujur ya, kedapnya sih nggak terlalu kedap banget mesinnya ya, jadi nggak terlalu masuk, dan menurut saya sangat oke sih, sangat oke. Dan untuk suspensinya menurut saya ini sangat empuk nih, enak nih, apalagi walaupun belum jalan rusak nih, belum ketara ya pas kita lewat polisi tidur ya. Tapi kita akan bahas interior di belakangnya. Dia di sini ada armrest yang ada cup holdernya, kita enak membuat candalan tangan dan membuat pemisah ya kalau antara aku dan dia gitu ya, berduduk berdua ya.
Dan tapi kalau kita lipat seperti ini, dia bisa buat 3 baris ya, karena dia ada headrest 3 titik, jadi nggak pilih kasih ya, nggak pilih kasih, bagus. Dan di sini, nah di sini dia bangkunya juga bisa dilipat 50-50 ya. Jadi kalian tadi bagasi, kalau kalian ingin memperluas bagasi ini bisa dilipat 50-50, dan ini rata lantai loh, jadi enak. Speed trap nih. Nah coba kita ini lewatin area bos tidur. Tapi bener sih, jujur untuk kegedapannya sendiri memang mobil ini sangat kedap ya, enak ya. Jadi kita nggak terlalu berisik dan sangat nyaman sih, apalagi tinggi saya 180 ini kita bisa duduk begini. Ini nggak mentok banget jauh. Dan di sini hand gripnya ada pegangan hand gripnya udah model retract. Di atas ini ada lampu baca. Dan di sini ada tempat tambahan, dia tempat tisu gitu, jadi enak nih. Walaupun di sini memang desainnya rata nih di sini nih, jadi nggak ada apa-apa akomodasi apa lagi, nggak ada lagi di sini. Tapi emang di belakang, di pintu belakang tuh sayangnya ya cup holder saja di situ, dan speaker. Power window tetap ada, dan di sini ada handle model chrome. Oke, tapi ini kita sambil jalan dulu ya. Dah. Siap, Bos. Oke, ini sekarang kita coba test drive mobil ini ya. Sorry, masih netral. Kita coba test drive mobil ini. Dan untuk bandingan steering nih, steeringnya sangat enteng ya, karena emang dia menggunakan electric power steering. Nah, dia kalau kita mundur nih, dia sensor ini ya nyala tuh di sini loh. Ini yang sangat disayangkan, memang dia ini tidak ada sensor parkir. Kalau apa tuh, nggak ada kamera parkingnya. Ini layar dengan layar yang ini nih, menurut saya jadi agak kurang gimana gitu. Oke, kita langsung maju aja. Nah, kita langsung ke sebelah sana. Hati. Pelan-pelan. Tampak banget. Ya iyalah, kan yang jalan yang dari lurus duluan yang diutamain. Dah, jalan dikit. Boom. Jalan dikit. Dikit aja. Buntutnya dulu. Oke. Nah, coba kita agak hentak dikit. Ya, memang sih transmisi CVT itu memang awalnya tuh ngeden banget. Dan tapi dia kalau udah lari cara kecepatan konstan 100 itu udah enak sih sebenarnya, tapi stabil sih. Dan mobil ini kan transmisinya ini selain CVT 7 speed ini dia bisa jadi manual kalau kita geser ke sini. Nah, kita bisa ngendaliin kecepatannya transmisi ini, bisa kita dari sini, misalnya 1, bisa kita ke 4. Tuh, bisa dari sini dan bisa dari pedal shift yang ada di setir ini. Dan kita bisa nguranginnya dari sini juga bisa, dari sini juga bisa. Dan untuk suspensinya tadi duduk di belakang sih juga nyaman nih, juga di depan sini menurut saya ini sangat nyaman juga, dan nyetirnya posisinya ternyata enak, walaupun memang setirnya belum bisa teleskopik tuh sayangnya. Jadi ini setirnya menurut saya agak terlalu ke dalam. Dan untuk suara kegedapan mesin ini sangat kedap, enak ya, jadi nggak terlalu berisik ke dalamnya, dan AC sangat dingin. Jadi jujur sih nyaman juga sih nyetir mobil ini. Kita balikin aja ke D aja karena lebih enak di D ya. Kita kecengit. Tapi emang agak sedikit ngeden sih. Agak sedikit ngeden. Ya namanya juga mesin FWD, transmisi CVT ya, jadi emang agak sedikit ngeden. Kalau menurut saya sih mobil ini oke sih, fun to drive buat dibawa sendiri, buat jalan-jalan bersama keluarga nih, sangat enak. Tapi ingat ya, kalau buat kebut-kebutan jangan, karena mobil itu didesain bukan buat kebut-kebutan, kecuali buat mobil balap. Dan itu kalian nyoba agak kencang dikit itu di sirkuit. Oke. Sekian dulu ya untuk video saya hari ini mengenai Toyota Vios G tahun 2019 atau yang biasa disebut dengan Vios Joker. Mohon maaf kalau masih ada salah kata saya dalam review mobil ini dan mobil-mobil lainnya yang sudah pernah saya review, karena saya sebagai manusia masih kurang sempurna dan kesan saya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk klik like, subscribe juga channel saya Ilham FT Auto, dan bagikan ke seluruh dunia atau di sosial media Anda, karena dunia otomotif itu sangat positif dan pokoknya sangat keren deh pokoknya dunia otomotif itu. Oke? Sekian dulu videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa video berikutnya. Thank you Adit ya.